Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita meneduhkan hati kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami bersatu hati meminta pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, melawat setiap kami. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, untuk anugerah-Mu yang mempesona bagi kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau mengangkat hati kami, dan Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami tak akan pernah berhenti untuk menyembah nama-Mu Tuhan, memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama angkat suara kita. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
kami yang terdalam. Selalu Kau membuatku berharga di matamu. Sama-sama angkat suara kita lebih lagi untuk Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kasih-Mu indah, Kau buatku berharga di matamu Tuhan. Kau buatku berharga. Dengan apa kami membalas semua kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian kami. Engkau menyambar dalam roh dan kasih. Sama-sama angkat pujiannya sekali lagi. Ku mau selalu Yes, Lord, selalu dan selalu sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi sama-sama katakan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bertahtalah Engkau di atas segala pujian kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap mengangkat suara kami lebih semangat lagi. Yang siap semangat memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Amin, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, Engkaulah gembala kami Tuhan. Kami takkan takut karena Engkau Allah yang selalu beserta kami. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Tidak takut, sebab Kau sertaku. Tidak ragu,
masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita. Sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu kita hidup sampai saat ini. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, amin. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, 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 oh. Sekali lagi nyatakan. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, amin. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Amin. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Serukan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari nyatakan. Ku berlari, amin, menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Come on Bapak Ibu Saudara, kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Come on, let's shout. Say, oh, oh. Sama-sama serukan. Sama nyatakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Say, oh, oh, oh. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan di hadapan-Mu bahwa di setiap nafas kami, di setiap langkah kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Pakailah kehidupan kami Tuhan, sebab Engkau adalah alasan kami hidup.
nafasku semua tentang-Mu. Ya Tuhan, di waktuku, setiap langkahku penuh cinta-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu sembunyi
pakailah sesuai kehendakmu. Ku percaya kau rencanakan segala hal yang baik bagiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Urapilah kami Tuhan. Kami mau segenap kehidupan kami, seluruh hidup kami Tuhan, kami pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari angkat suara kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani dalam firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan kami boleh diberkati melalui isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda lagi dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Nikmatilah Hidup yang Indah. 1 Petrus 3 ayat 8-12 berkata demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, saya percaya kita semua ingin menikmati hidup yang indah dan memiliki umur yang panjang dan berbahagia. Apa artinya kita punya umur panjang tapi bertengkar terus, ribut terus, banyak masalah di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ucapan syukur, mengalami kebaikan dan berkat Tuhan, saya percaya itu sesuatu yang sangat kita rindukan. Saya percaya saudara juga ingin menikmati hidup yang baik, bukan? Nah, bagaimana caranya? Saya percaya ini bukan kebetulan, bukan permainan nasib. Tetapi kalau kita taat mengikuti arahan firman Tuhan. Nah, ada 3M yang saya mau bagikan supaya kita bisa menikmati hidup yang indah dari ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, kita harus menjaga lidah. Ayat 10 tadi berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tahukah saudara, ada banyak masalah yang seringkali timbul karena kata-kata kita yang sembrono. Ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Kalau saudara mengucapkan kata-kata makian yang kasar dan orang tersinggung, lalu kemudian dia mau membalas, memukul kita. Bukankah kita mengalami masalah yang sebetulnya tidak perlu kita alami kalau kita lebih bijak di dalam berkata-kata? Amsal Sulaiman 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, kehidupan atau kematian, hal yang baik atau hal yang buruk tergantung daripada yang kita ucapkan. Makanya kita akan memakan buah dari apa yang kita ucapkan. Kalau perkataan kita baik-baik, tentu hal yang baik yang kita akan terima. Tapi sebaliknya, kalau makian, kata-kata pedas, maka
respon yang negatif juga kita akan alami dalam kehidupan. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulutnya dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita nggak mau punya banyak masalah, ayo jaga lidah kita. Kata-kata kita lah yang menjadikan kita hidup atau mati. Menjadikan kita sehat atau sakit, sukses atau hancur. Bahkan kata-kata kita bisa membentuk watak dan hari depan kita. Lidah itu memang adalah organ tubuh yang kecil, tetapi bisa menimbulkan hal yang besar dan mengubah nasib manusia. Ucapan seorang hakim kepada terdakwa, kamu salah atau kamu tidak bersalah, guilty or not guilty, itu akan menentukan nasib orang itu, apakah dia bebas atau masuk penjara. Bahkan kata-kata orang tua terhadap anaknya, papa setuju, papa tidak setuju, itu akan menentukan hari depannya. Makanya saudara sekalian, kita harus waspada terhadap kata-kata kita. Karena ada kuasa dari apa yang kita ucapkan. Kalau saudara nggak percaya, coba ucapkan 1000 kali. Saya sakit, saya sakit, saya sakit, saya sakit. Atau saya pusing, saya pusing, saya pusing. Nggak sampai 1000 kali, puyeng saudara-saudara. Ya jangan lakukan di sini. Nanti repot kita semuanya. Nah, jadi kata-kata kita itu berkuasa. Kalau saudara pergi kepada dokter, dokter saya sakit. Kadang dokter suka bilang gini, buka mulut, dilihat saudara. Apa yang terjadi dengan mulut kita, dengan lidah kita. Ketahuan sehat nggak sehatnya seseorang itu dari mulutnya, dari lidahnya. Begitu juga kondisi hati seseorang kelihatan dari perkataannya. Kalau negatif, jelek-jelekin orang dan sebagainya, itu kondisi rohaninya nggak bagus. Tidak baik-baik saja. Tapi kalau selalu dalam ucapannya ada sukacita, ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan, kondisi rohaninya juga baik. Tuhan ingin agar kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Sayang banyak orang bilang hati saya untuk Tuhan. Tapi mulut suka dipakai setan untuk gosipin orang, jelek-jelekin orang lain. Dalam Amsal 12 ayat 18 ada ayat yang berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, hati-hati, ada orang yang lidahnya jahat seperti tikaman pedang yang menusuk. Atau setidaknya seperti silet yang menggores. Ini lidah jahat, perkataannya tajam, suka menggosipkan orang, tidak memikirkan akibatnya, menimbulkan pertengkaran. Karena itu kita perlu berdoa, Tuhan berjagalah pada pintu bibirku, supaya perkataanku berkenan kepada Tuhan. Seperti Yesaya yang pernah berkata, celaka aku binasa karena aku najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Lalu seorang malaikat mengambil bara api dari mezbah Tuhan dan mengenakan kepada mulutnya. Lalu malaikat berkata, dosamu telah diampuni. Saudara, ada banyak orang berdosa karena lidah. Orang yang sempurna lidahnya, sempurna juga seluruh kehidupannya. Makanya kita perlu minta kepada Tuhan supaya kata-kata kita itu jangan menghasut, jangan negatif. Jangan menjelekan orang, tapi kata-kata berkat. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody, seorang pengkhotbah hebat pada zamannya. Tapi di gerejanya dia punya seorang tante cerewet pengkritik, saudara. Pendeta khotbah panjang dikritik, pendeta khotbah pendek dikritik, pendeta khotbah banyak ilustrasi dikritik. Pendeta khotbah sedikit ilustrasi, kurang jelas katanya. Sampai satu kali pendeta Moody berkhotbah lagi dan ketika dia turun mimbar, ini si tante cerewet datang. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya lihat hari ini Bapak Pendeta terlalu panjang. Bolehkah saya pinjam gunting? Karena saya mau gunting Bapak punya. Oh, apanya Bu yang terlalu panjang? Dasi Bapak terlalu panjang. Bapak pakai dasi sampai ke bawah begini. Saya mau gunting. Kesel juga ini pendeta D.L. Moody. Lalu dia bilang, oh silakan Bu, kebetulan di sini ada gunting. Tapi gantian ya, setelah Ibu menggunting dasi saya juga gunting Ibu punya. Oh, apanya yang terlalu panjang Pak Pendeta? Rambut saya? Bukan. Lidah Ibu terlalu panjang, saya mau gunting katanya. Untunglah si ibu akhirnya sadar dan bertobat, saudara-saudara.
Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau saudara ingin menikmati hidup, memiliki masa depan yang cerah, jaga kata-kata kita supaya selalu membangun dan menjadi berkat. Haleluya. Yang kedua, kalau kita ingin menikmati hidup yang indah, maka kita harus membenci kejahatan dan berbuat kebaikan. Ayat 11 tadi berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi kejahatan. Amsal 8 ayat 3 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Saudara, mungkin saudara berusaha untuk tidak melakukan kejahatan. Tapi Alkitab bilang bahwa orang yang benar-benar takut akan Tuhan benci kepada kejahatan. Bukan saja tidak mau melakukan, tapi benci kepada kejahatan. Jangan melanggar larangan Tuhan. Jangan bilang ya kalau Tuhan bilang tidak. Jangan bilang tidak bila Tuhan bilang ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 1-3, pemazmur pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Jauhkan diri kita dari orang-orang jahat, dari perkara-perkara yang jahat. Sebaliknya, kejarlah kebaikan. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau kita menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, Tuhan menjanjikan kebahagiaan, keberhasilan menjadi bagian kita. Nah, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang harus secara aktif kita lakukan. Bukan sekedar hatinya baik, tapi pasif, tidak melakukan apa-apa. Kalau saudara lihat ada orang kelaparan dan saudara bilang, aduh kasihan ya, aduh kasihan ya. Tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Apakah saudara orang baik? Padahal engkau mampu memberikan uangmu, mampu memberikan makanan kepada mereka. Kebaikan itu bukan pasif tetapi aktif. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau saudara tahu berdoa itu baik, tapi saudara tidak suka berdoa, engkau berdosa. Kalau saudara tahu menolong orang lain itu baik, tapi saudara tidak mau menolong orang lain, saudara berdosa. Alkitab berbicara tentang ada seorang hamba yang dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, hamba yang 5 kembangkan jadi 10, yang 2 mengembangkan jadi 4. Yang ketiga menyimpan di dalam tanah dan tidak melakukan apa-apa. Dan itulah hamba yang dimarahi, dihukum oleh tuannya. Pertanyaannya, dosa hamba ini apa? Apa dia korupsi? Apa dia mencuri? Apa dia foya-foya dengan talenta itu? Tidak. Dosanya tidak terletak dari apa yang dia lakukan. Dosanya justru terletak dari apa yang dia tidak lakukan. Dosanya adalah nggak ngapa-ngapain. Saudara tahu nggak ngapa-ngapain bagi Tuhan, itu dosa loh saudara. Bukan hanya duduk-duduk jadi penonton lalu kita dianggap orang baik. Kita harus take action, melakukan tindakan, melakukan sesuatu yang baik, menabur benih kebajikan selama kita hidup. Kenapa kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik? Karena Alkitab mengajarkan hukum tabur tuai kepada kita. Galatia 6 ayat 7-10 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau ada orang jahatin kita, lalu kita terpancing berbuat jahat kepada dia, bukankah sebetulnya kita juga sudah menaburkan hal yang jahat? Maka akibatnya
Satu kali yang kita akan petik adalah kejahatan itu. Tapi kalau kita tetap menabur kebajikan bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kebajikan itu yang akan berpulang kepada kita semuanya. Saudara, orang yang kurang ajar sama orang tua, lihat akhir hidupnya. Seringkali mengalami kesengsaraan, merana. Karena apa? Dia menabur sesuatu yang buruk. Orang yang suka tipu sana, tipu sini. Embat uang orang. Melakukan kejahatan. Akhir hidupnya tidak akan bahagia. Tapi orang yang jalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Taat kepada petunjuk Tuhan. Akhir hidupnya. Walaupun mungkin dia tidak kaya raya. Tapi sukacita. Karena ada hidup yang indah yang dia temukan di dalam Kristus. Dan kalau kita berbuat baik, Tuhan tidak buta, dia akan membalas tepat pada waktunya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah yang terjadi di Amerika Serikat pada abad yang lalu. Ada seorang dokter muda yang praktek di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Dan karena dia belum dikenal, tidak ada pasien yang datang. Dia nggak punya uang pada hari itu. Dan dia sangat lapar. Sampai akhirnya dia pulang ke tempat dia tinggal untuk sementara. Ini sudah terjadi puluhan tahun yang lampau. Dan karena kelaparan dia, waktu jalan dia lewat di sebuah rumah. Dia pengen sekali minta makan dari orang yang ada di rumah itu. Jadi dia memberanikan diri mengetuk pintu. Seorang ibu tua muncul dan berkata, "Ya anak muda, apa yang saya bisa bantu?" Dan karena dia malu minta makan, akhirnya dia menjawab, "Ibu, saya haus sekali. Bolehkah saya minta segelas air untuk saya minum?" "Oh, tentu saja," kata wanita tua itu. "Silakan duduk, sebentar saya masuk ke dalam." Dan gak lama wanita itu datang membawa segelas susu segar. Dan dia bilang, "Silakan minum." Dokter itu langsung minum, saudara. Lumayan agak ganjel, perutnya yang kosong. Lalu dia tanya, "Apakah saya harus membayar untuk segelas susu ini?" "Oh, tidak perlu. Orang tua saya dulu ngajarin. Tidak boleh saya menerima uang untuk kebaikan yang saya berikan kepada orang lain dengan tulus. Ya, lain kali kalau kamu haus, datang ke rumah ini. Saya akan siapkan segelas susu lain untuk kamu." "Terima kasih, Ibu." Dokter muda ini melanjutkan perjalanan pulang ke tempatnya. Sekian puluh tahun kemudian, dokter ini sudah menjadi terkenal, praktek di sebuah rumah sakit yang besar di kota. Dan satu kali ada seorang ibu tua yang dirawat di rumah sakit itu. Penyakitnya cukup berbahaya dan dirawat sekian minggu. Tapi untunglah dengan perawatan yang baik, akhirnya ibu ini bisa pulih kembali. Tapi ibu ini cemas karena ketika dia mau keluar rumah sakit, dia kan harus membayar biayanya pada dia hidup sebatang kara. Dan uangnya juga sangat terbatas. Tapi ketika dia mau membayar, dia lihat tagihannya. Ada cap lunas. Dan ada tulisan di bawah, harga segelas susu. Ternyata tanpa dia tahu, dokter muda yang dulu pernah dia tolong itu telah menjadi seorang dokter yang ahli. Dan dokter ini masih ingat wajah ibu tersebut, walaupun ibu itu sudah melupakannya. Dan sebagai balas jasa, dokter ini kemudian membebaskan ibu ini dari segala biaya yang ada. Dan dia yang menutup semua keperluan yang ada. Saudara, saya percaya hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati dokter ini sehingga dia melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang yang telah menabur kebajikan. Karena itu jauhi kejahatan, lakukan perbuatan baik. Karena ayat 12 tadi berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita ingin menikmati hidup yang indah, pertama kita harus menjaga lidah. Yang kedua kita harus menjauhi kejahatan, sebaliknya melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kita harus memilih hidup dalam perdamaian. Ayat 11b berkata, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Rupanya untuk hidup damai itu harus diusahakan. Karena tidak otomatis, tidak terlalu gampang, saudara-saudara. Ada istri yang maunya ribut aja sama suaminya.
Ada suami yang galak terus, maki-maki istri dan anak-anaknya. Untuk hidup damai itu kadang-kadang nggak mudah. Ada orang yang bawaannya mau perang aja sama orang lain. Maka kita harus menjadi pihak yang berusaha mengupayakan perdamaian. Karena orang yang mengupayakan perdamaian, bahkan mendamaikan orang lain, dia akan disebut anak-anak Allah. Mari kita punya moto ini, 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena 1 musuh bisa membuat saudara makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Tetapi kalau kita dikelilingi oleh banyak sahabat, dimanapun kita berada, oh sukacita, bahagia. Saya bersyukur kemanapun saya pergi, ke luar kota, ke luar pulau, ke luar negeri. Banyak teman-teman menyambut, menjemput, ngajak makan, mengantarkan ke tempat-tempat yang indah dan baik. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, berhati mulia. Dan saya serta saudara pun juga harus belajar menjadi sahabat-sahabat seperti itu tentunya. Nah, bagaimana supaya kita memilih untuk hidup di dalam pengampunan? Kuncinya hiduplah di dalam kasih. Sebab kalau orang yang mengasihi dia bisa mengampuni. Tapi orang yang membenci sulit untuk bisa mengampuni. Nah, kasih itu harus dinyatakan kepada siapa? Ayat 8 tadi berkata bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara seiman. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata artinya satu pikiran. Ada pikiran yang disamakan. Suami sama istri pasti mikirnya beda. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, maka keduanya akan menyetujui dan punya satu pikiran. Kesatuan itu memang bukan keseragaman, tetapi kesatuan artinya bisa bekerja sama di tengah keanekaragaman. Walaupun kita berbeda, melalui komunikasi kita bisa saling melengkapi. Bersanding dan bukan bertanding satu dengan yang lain. Selanjutnya dengan saudara seiman kita juga harus seperasaan. Artinya bisa merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Punya simpati, punya empati bahkan. Kalau saya di posisi dia dan diperlakukan seperti itu, gimana ya rasanya? Enak atau enggak enak? Saudara, kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Sehingga kita menjadi orang yang bisa mawas diri, menjaga perasaan, tidak menyakiti orang lain. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau orang senang kita mesti senang juga. Kalau orang susah kita mesti susah juga. Masalahnya sekarang ini banyak orang senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Wah, ini bahaya saudara. Kita nggak punya simpati, empati kepada orang lain. Kepada saudara seiman Tuhan mengajarkan untuk kita seperasaan. Lalu dikatakan penyayang dan rendah hati. Saling mengasihi. Jangan sombong, merasa diri lebih utama dari orang lain. Tapi menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Sehingga kita belajar mendahulukan orang lain. Dan mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Tetapi selain mengasihi saudara seiman, ayat 9 lebih jauh berkata kita juga harus mengasihi musuh kita. Ayat 9 tadi berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan ingin agar kita balas yang jahat dengan yang baik. Supaya akhirnya kebaikan itu yang datang dalam hidup kita. Inilah yang Yesus sampaikan ketika dia menyampaikan khotbah di bukit pada awal pengajarannya. Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan bilang, kamu gak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Tapi kamu juga harus mengasihi orang yang membenci kamu. Musuh kamu. Itu kamu harus kasihi. Lah ini kan pengajaran aneh ya. Orang yang dikasihi itu kan bukan musuh. Jadi sahabat. Kalau saya mengasihi musuh saya kan saya menjadikan dia sahabat saya. Tapi itu yang Tuhan ajarkan.
Karena di ayat 38 dan 39 juga dicatat, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudara, apa jadinya dunia ini kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi? Dunia ini menjadi dunia yang buta dan ompong. Karena mata ganti mata kan jadi buta, gigi ganti gigi jadi ompong semuanya. Tapi Yesus berkata, kalau orang berbuat jahat jangan balas. Tetapi balasnya itu justru dengan kebaikan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Orang yang gak bisa ngampuni orang lain itu gelisah hidupnya. Marah, angkara, murka ada dalam dirinya. Gak akan sejahtera, tidak akan menikmati hidup. Seperti lebah, kalau menggigit saudara, hidung saudara bisa bengkak. Tapi lebah setelah menggigit orang, dia akan mati. Begitu juga kalau kita melampiaskan dendam amarah. Kerohanian kita akan kering, kerohanian kita akan mati, saudara-saudara. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Konsep hidup iblis, konsep hidup manusia, konsep hidup Allah. Konsep hidup iblis adalah begini. Balas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas air tuba, itu iblis. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia, gosipin dia, setan itu namanya. Yang kedua, konsep hidup manusia. Kenapa kamu baik sama dia? Dia juga baik sama saya. Kok sama orang itu kamu jahat? Dia juga jahat sama saya. Nah itu manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Tapi Tuhan mau kita punya konsep hidup yang ketiga. Konsep hidup Allah sendiri. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, itulah Tuhan. Yang walaupun kita seringkali melukai hatinya, berdosa. Tapi Tuhan tetap menghujani kita dengan berkat-berkat-Nya. Makanya dalam Amsal 25 ayat 21 dan 22, firman berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dan jika ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar orang-orang di perbatasan Korea Utara itu melepaskan balon. Dan balon itu terbang ke arah Korea Selatan. Isinya apa? Kotoran. Kotoran binatang, kotoran manusia. Pokoknya yang jorok-jorok, sampah saudara dimasukkan ke sana. Dan ketika orang-orang di Korea Selatan melihat hal itu, mereka juga kesel, marah. Tapi akhirnya mereka berpikir, kamu memberi apa yang kamu punya. Kami memberi apa yang kami punya. Dan apa yang kami beri lebih bagus dari yang kamu punya. Kamu kan cuma punya sampah. Kamu kan cuma kasih kotoran. Tapi kami akan ganti. Jadi mereka menerbangkan juga balon yang kemudian masuk ke wilayah Korea Utara. Dan isinya apa? USB. Isinya film drama Korea. Isinya lagu-lagu K-pop, saudara-saudara. Supaya mungkin orang-orang di Korea Utara tuh lihat nih, kita sukacita ini, senang-senang. Saudara, ingat ini. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, dia hanya bisa memberi apa yang dia punya, kejahatan. Tapi balas dengan kebaikan. Kita memberi yang baik dari diri kita kepada orang itu. Sampai akhirnya Tuhan yang akan membalaskan kepada mereka. Bara api di atas kepalanya, kemarahan, itu akan reda, saudara. Dan akhirnya dunia akan berdamai. Saya mendengar kisah yang mirip terjadi juga ketika Berlin itu dibagi dengan tembok antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Jadi orang-orang dari timur itu suka lempar sampah kepada orang-orang yang tinggal di perbatasan Jerman Barat. Tapi orang Jerman Barat baliknya, membalasnya apa? Nggak lempar sampah. Dia lempar makanan, dia lempar selimut, dia lempar pakaian. Sampai akhirnya orang-orang di bagian timur malu dan temboknya juga runtuh. Dan Jerman akhirnya bisa bersatu. Saya percaya kalau kita memilih hidup di dalam pengampunan, bukan hidup di dalam dendam, maka kita akan berdamai dengan semua orang.
dan hidup kita jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Siapa di antara saudara yang hari ini ingin menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan? Mari kita menjaga lidah kita. Mari kita menjauhi kejahatan dan berbuat kebaikan. Dan mari kita memilih hidup dalam pengampunan. Jangan hidup dalam dendam, tapi mengampuni orang yang bersalah. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang beruntung karena memiliki hidup yang penuh dengan damai, sukacita, ada keindahan di dalam Kristus. Karena itu tolong kami menjaga lidah kami. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Kami mau melakukan hal yang baik dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti teladan Yesus bagi kami. Sehingga kami menikmati betapa indahnya hidup di dalam Engkau. Berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau kami hari ini boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami naikkan, pujian penyembahan, persembahan yang kami bawa, juga firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan untuk setiap dari kami menjalani seminggu ke depan. Kau yang kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang ada dalam masalah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada berbeban berat, punya masalah Engkau yang teguhkan, bahkan Engkau yang adakan mujizat. Dan biarkan Tuhan apa yang kami terima daripada-Mu kami kembalikan berupa pujian, penyembahan, juga kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau juga dimanapun berada. Kiranya lewat tangan kami juga bisa membagikan kasih-Mu kepada kehidupan mereka. Dan kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dan dengan iman kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati oleh ibadah ini, saya mau mengajak setiap dari kita untuk share link ibadah ini kepada teman sehingga teman Anda juga diberkati. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga saudara tidak kehilangan kesempatan mengikuti setiap ibadah dan juga program melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.